Halo, sebelumnya kenalin, nama gue Richard. Ini bisa dibilang mungkin video YouTube pertama gue yang paling random kali ya. Honestly, gue belum punya spesifik topik yang akan gue obrolin lebih jauh gitu ya. Kira-kira mungkin kalau misalkan teman-teman ada ide, boleh feel free. Yang kira-kira menarik untuk dibahas, gue akan coba bahas gitu. Cuman recently mungkin something, ya mungkin gue akan mulai dari something yang happening di hidup gue gitu ya akhir-akhir ini. Um, jadi beberapa hari yang lalu itu gue baru nonton filmnya Istri dari Masa Depan itu ya. Terus menurut gue itu filmnya salah satu yang cukup keren. Menurut gue dia berani mendobrak gitu ya dari mungkin film-film Indonesia yang basic atau yang mungkin lebih predictable gitu ya. Dia berani keluar dari um, kotak itu gitu. Jadi gue benar-benar sangat mengapresiasi sih film-film yang ada memasukkan mungkin elemen sci-fi di dalamnya gitu ya. Um, Terus karena gue nonton itu ya, gue jadi lumayan sering on repeat lagunya si Bara Suara tuh yang Terbuang Dalam Waktu gitu ya. Terus buat teman-teman yang mungkin belum sempat dengerin atau belum sempat nonton mungkin boleh dengerin juga lagunya. Tapi mungkin mostly dari kalian udah pada nonton sih ya harusnya. Nah di lagu ini tuh gue juga merenungkan gitu ya kayak selama ini mungkin waktu itu jadi salah satu currency yang semua orang punya gitu ya. Baik yang kaya, mau yang miskin, mau yang berprivilege maupun tidak berprivilege gitu ya. Kita semua punya waktu yang sama yaitu 24 jam gitu kan. Tapi mungkin cara kita memanfaatkannya itu yang berbeda-beda gitu ya. Ada yang memanfaatkan untuk berbisnis, ada yang memanfaatkan untuk bernetworking, ada yang memanfaatkan untuk misalnya scrolling sosial media, untuk memenuhi egonya dan lain sebagainya gitu kayak itu currency yang sangat-sangat mungkin berharga yang mungkin nggak semua orang punya mungkin ya, especially mungkin yang udah meninggal atau mungkin sakit gitu kan mereka harus terbaring dan dibius mereka nggak bisa memanfaatkan waktu atau orang mungkin masuk penjara gitu kan itu kan sebenarnya kayak waktunya memang mungkin masih ada tapi tidak bisa dimanfaatkan gitu kan mereka nggak punya freedom untuk memilih apa yang bisa gue lakukan untuk memanfaatkan waktu gue selain menetap di penjara gitu kan nah jadi uh, ini menurut gue sesuatu yang menarik gitu waktu itu bisa dibilang bisa jadi musuh bisa jadi juga sahabat gitu ya at the same time karena mungkin musuh untuk mereka yang menunggu dalam ketidakpastian gitu. Misalkan kita mungkin di case ini gue gitu ya. Gue jujur masih belum menemukan ya sebenarnya apa sih tujuan hidup gue, apa sih mengapa sih gue diciptakan di dunia ini gitu. Ya. Di waktu yang sekarang dan di masa sekarang di kondisi yang sekarang gitu kayak gue nggak bisa melihat um, kedepannya itu apa sih yang Tuhan dan alam semesta rencanakan untuk hidup gue ke depannya gitu. Jadi ya ya udah cuma bisa menikmati dan coba coba untuk mengeksplor gitu ya apa yang bisa kita lakukan apa yang bisa kita perbaiki apa yang bisa kita um, lakukan yang dalam kontrol kita lah ya ibaratnya gitu nah waktu itu juga bisa menjadi sahabat gitu ya terutama mungkin untuk orang-orang yang punya luka di masa lalu punya trauma gitu ya kadang untuk masalah-masalah tertentu itu bisa disembuhkan oleh waktu gitu. Pada saat waktu bergulir, pada saat waktu um, menunjukkan gitu ya perubahannya, menunjukkan evolusinya itu biasanya luka yang kita alami atau trauma yang kita alami itu mulai pudar, mulai terdistraksi, mulai um, ter terlupakan gitu ya tanpa sengaja ataupun disengaja pada saat kita memilih untuk bisa mempursue atau mengejar sesuatu yang memang lebih positif, mengejar sesuatu yang mungkin bisa menjadi positive distraction gitu. Jadi ini sangat-sangat menarik gitu ya. Kayak terlihat simple, kayak terkesannya kayak oke okay, kita selalu berasa bahwa oh masih bisa besok kok, oh masih bisa lusa kok, oh sekarang masih tanggal segini kok gitu. Tapi
tanpa kita sadari gitu ya, kayak kita kayak baru aja mungkin ngerayain tahun tahun baruan gitu ya, dan gue sekarang udah Agustus gitu, tanpa sadar first half itu udah hilang gitu, satu semester udah berjalan di 2025. Dan terlepas dari mungkin waktu yang selalu ada dan selalu datang gitu ya, matahari akan selalu terbit gitu, tapi apa yang sudah berlalu itu kita nggak pernah bisa ulang gitu. Ini sebenarnya juga gue membuat video ini buat jadi reminder buat gue dan mungkin buat teman-teman semua ya, bahwa um, dari hal yang simple gitu ya, kayak kemarin gue juga ingat si Hotman Paris itu memberikan kado ke Andrew yang punya Holy Wings. Dia ngasih kado jam murah Seiko, Seiko kalau nggak salah deh, harganya sekitar 200 ribu. Tapi learningsnya adalah itu sebetulnya padahal sesuatu yang mahal, tapi apa yang bikin itu mahal itu adalah waktu gitu, karena waktu itu kita nggak bisa ulang kembali gitu. Jadi even even sekelas Hotman Paris aja yang udah punya triliunan gitu ya, dia masih benar-benar memvalue apa yang menjadi hal yang penting, yaitu waktu itu sendiri gitu. Hmm, ya menarik sih, cukup menarik gitu ya. Jadi dari film jadi lagu jadi Hotman Paris ya, apa aja lah ya kita kita coba bahas di sini. Um, Terus mungkin curhat sedikit juga, sebenarnya gue udah pengen punya sih channel YouTube sendiri gitu, cuman memang apa ya, kayak belum punya bayangan gitu, kayak gue mau ngomongin apa gitu kan. Apa yang menarik buat dibahas, apa yang scalable, apa yang kira-kira ada audiensnya gitu. Tapi ya udahlah, kayak buat hari ini gitu ya, especially hari ini gue coba untuk mikir ya udahlah, act on it dulu aja gitu. Kayak kalau misalkan kita nunggu sampai perfect, kayaknya akan susah gitu ya, sampai itu benar-benar bisa tereksekusi jadi sebuah karya gitu ya. Karena ya I think memang kita nggak bisa bypass prosesnya gitu, dan itu yang mungkin jadi satu di dalam waktu itu juga sih, waktu, jam terbang, pengalaman, experience itu mungkin juga jadi sesuatu yang akan membukakan kita ke cakrawala-cakrawala yang baru, ke perspektif yang baru, ke cara pikir, cara pandang yang baru gitu ya. Um, Plus di satu sisi gue juga pengen latihan gitu ya, latihan ngobrol, latihan komunikasi, bagaimana mengartikulasikan ide dengan lebih baik, dan dia berdiskusi sama teman-teman di dunia digital dan dunia maya gitu. um, gue bukan siapa-siapa, gue bener-bener orang yang pure pengen belajar dan pengen berbagi aja ya gitu, apa yang udah sempat gue experience, apa yang mungkin jadi kegelisahan gue gitu, supaya ya mungkin teman-teman bisa relate, atau teman-teman yang dalam proses perjalanan yang sama bisa juga saling berbagi gitu, untuk kita bisa grow bareng-bareng. Mungkin itu sih, nanti kalau misalkan ada ide lagi mungkin gue akan bikin another konten. Oke, see you guys on the next video, bye bye.